Pas nyuci piring, tiba-tiba kok di dapur rame di belakang rumah. Dan notabene belakang itu kosong seharusnya. Kosong. Kita mikirnya tuh mungkin ada orang di belakang rumah yang lagi buat acara. Sampai tiba-tiba satu momen suara itu udah hening, tiba-tiba muncul suara baru. Suara perempuan. Sosok perempuan. Dan sosok itu dia kayak ketawa. Itu langsung suasana yang memang sudah tegang, dia jadi tambah tegang lagi. Ketawanya Tambah memang. ketakutan. Dan pada saat kita pemuka hampir bersentuhan, dia bisa terbangun. Sah, Memang Brooklyn ini beda ya. enak. Dia lebih Sopan sekali masuk mulut kan. iya sopan sih, soft. Saya bukan cari softnya sih. Karena kita bosan dengan gula aren toh. Ya. Jadi guys, ini kopi mana bang? Kopi Jeff Lisco. Di mana itu? Ada di Paldam sama di Kayaknya anak Kupang. Jayapura sudah tahu. Udah tahu ini kopi yang maknyus kok. Jadi yang kita pesan ini namanya Brooklyn. Satu lagi yang saya suka, kopi pandan. Pandan juga enak. Saya selalu beli kalau yang itu. Pandannya juga enak ya. Kalau pas lagi kerja, sama yang satu ini red velvet. Ya. Ini juga tadi saya harusnya minum ini tadi, cuman tergiur sama Brooklyn. tergiur sama Brooklyn. Jadi teman-teman, hari ini kita mau gali pengalaman horornya teman saya nih. Kalian sudah pasti tahu tuh. Dia selalu temani saya kemanapun. Sejoli. Ya, jangan sejoli juga. Namanya Bribtu Pratama Sesa. Jadi, bukan, jangan pakai pangkat. Sudah. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Mau dirahasiakan bagaimana juga. Jadi kawan? Sabar bang, mungkin saya kondisi lagi kurang fit ya. Bah. Lagi mungkin musim, jadi batuk pilek sedikit. Nggak apa-apa, teman-teman nggak apa-apa toh. Mungkin gue punya cerita-cerita yang horor kah? Bagaimana gitu? Pengalaman-pengalaman yang... Mau yang mana dulu horornya? Itu dulu yang pernah aku ceritakan di rumah itu. Yang di rumah? Yang sama siapa? Mbak Tia ini. Mulai dari mana? Mau cerita dipanjangin atau dipendekin? Panjang toh. Panjangnya. Aduh. Jadi guys, itu ceritanya agak sedikit gimana ya mau bilang, masih sedikit membagongkan. Itu awal mulanya kok karena sampai lagi sekarang, ngapain waktu itu? Sampai sekarang tuh kan saya belum pernah lihat sosok itu. Hanya suara saja? Ya, hanya sebatas suara. Tapi ya terasa sekali. Dia punya apa namanya? Auranya. Kayak suasananya itu terasa sekali. Walaupun cuma suara. Jadi malam itu tuh saya dengan kakak saya. Jadi saya cerita sedikit lah. Ini pengenalan biar teman-teman ngerti. Jadi kakak saya itu dia dari Salatiga. Dia lahir besar di sana. Cuman Salatiga Jawa Tengah. Satu ini dengan Semarang kalau tidak salah. Kudus. Daerah Kudus pokoknya. Yeah. Nah jadi kakak saya itu besar di sana. Sampai dia masuk SMA kelas 2. Pindah ke Biak. Jadi saya pas baru mendaftar SMA di SMA Negeri 1 Biak itu, dia juga masuk, tapi langsung di kelas 2. Jadi kita beda setahun. Kakak saya tuh di senior lah ya. Iya. Kakak saya tuh namanya Mbak Tia, kelahirannya 96. Kalau saya tuh 97, beda setahun aja. Jadi kebiasaannya kita tuh, kita kan sebelum berangkat sekolah itu memang sudah ditanamkan dari kecil.
Jadi sebelum berangkat sekolah tuh harus ada yang bisa dikerjakan sebelum berangkat. Entah itu mungkin cuci piring, terus menyapu rumah, bersihkan rumah, segala macam lah. Pokoknya pekerjaan rumah itu kita kerjakan, anak-anak. Nanti ibu atau nenek itu masak. Jadi kita bagi tugas dalam rumah. Berarti kalian berdua ini punya tugas cuci piring? Iya. Pokoknya yang ya, tapi ini sih istilahnya kita bergantian. Jadi kalau macam hari ini saya yang cuci piring, berarti mungkin besoknya atau sorenya Mbak Tia yang nyuci. Nanti berarti saya yang menyapu. Jadi kita hanya berganti-ganti aja gitu. Tiba di malam yang saya bilang ini, yang saya mau ceritakan ini, kita tuh lagi nonton. Jam? Itu sekitar jam-jam 9 ke atas kalau nggak salah, jam 9 malam ke atas. Itu filmnya tuh saya masih ingat tuh, filmnya namanya, judulnya Wanted. Yang main tuh Angelina Jolie. Dia ajarkan, yang nembak-nembak tuh. Dia ajarkan ada pemeran utamanya laki-laki untuk menembak. Jadi laki-laki itu kayak istilahnya dia sudah punya bakat membunuh dari ayahnya, turunan dari ayahnya. Cuman dia tidak tahu kalau dia punya bakat itu. Dia kayak sebagai karyawan biasa. Ini ceritakan film sedikit lagi. Jadi film itu seru. Saya masih ingat persis kejadian itu sampai sedetail itu. Sampai filmnya pun saya ingat. Yang kita nonton malam itu. Nah, jadi kita nonton filmnya tuh seru sekali. Itu kita kalau nggak salah nontonnya tuh di Trans TV atau Trans 7. Ya zaman itu. Dan itu masih iklan. Yang bikin lama itu filmnya tuh karena iklan. Jadi kita nonton, sambil nonton sudah mulai mau masuk tengah malam lah. Tiba-tiba sekring listrik di rumah kita itu jatuh atau turun. Biasa aja sih sebenarnya karena pertama. Iya. Kasih naik lagi. Keluarlah saya dengan Mbak Tia ke depan teras. Jadi sekringnya kita itu dia kayak di depan pintu rumah. Jadi harus keluar, harus buka pintu lagi. Baru bisa, betulpun dia posisinya agak tinggi. Jadi kayak mungkin kalau ndak kita pakai kursi naik, pakai tangan, berarti harus pakai sapu. Sudah kita nyalakan lagi kembali dia punya sekring. Masih belum berpikiran yang aneh-aneh? Belum, itu masih positif. masih pikirannya tuh positive thinking. Terus belum ada pikiran aneh-aneh. Nah, terus setelah itu kita lanjut nonton. Lanjut nonton. Sudah mulai masuk seru-serunya nih film ini. Jadi si pria ini, laki-laki ini, dia sudah mulai jago menembak. Tiba-tiba listrik turun lagi. Atau mungkin tegangan di rumah kalian yang kurang atau? Jadi itu awalnya kita tuh mikir daya di rumah mungkin lebih tinggi, jadi mungkin sekringnya jatuh. Tapi setelah diingat-ingat, malam itu yang nyala cuma AC dan TV. Oh iya, karena malam ya. Ya, dan kalau kebiasaannya saya dengan Batia kalau tinggal berdua nonton, kan di rumah itu ada kakek, nenek, terus ayah, ibu, sama Abel. Abel tuh adik paling bungsu lah di rumah. Dengan saya Mbak Tia berarti kita tuh bertujuh di rumah. 5 orang ini sudah tidur semua, tinggal kita berdua. Pasti jadi lampu mati tuh. Ya, kita nonton tuh pasti lampu mati biar tambah seru. Jadi yang nyala ya paling cuman AC atau mungkin kipas angin. Sudah itu aja, ndak. Kalaupun mesin cuci ndak mungkin juga. Iya. Udah malam. Ya sudah, listriknya padam lagi. Saya dengan Batia keluar lagi, naikkan. Dia punya sekring. Terus kita balik nonton. Mati yang kedua itu kita mulai agak aneh-aneh. Pikirannya mulai lari-lari sedikit. Sudah mulai baku tatap lah, baku lihat gitu. Sebelumnya pernah begitu nggak? Belum pernah, itu pertama kali. Pertama kali. Tapi mungkin sebelumnya pernah ada kejadian aneh-aneh nggak? Nggak ada. Itu pertama kali.
Kalau kejadian aneh dari saya pribadi ada. Saya sering ya dikasih penglihatan lah lewat mimpi. Cuman yang langsung-langsung nggak ada. Itu semua tuh dia kayak berkelanjutan. Nanti di akhir cerita pokoknya adalah satu momen baru saya mulai paham semuanya. Tapi itu enggak akan saya cerita sih, karena itu sedikit-sedikit privasi. Iya, privasi untuk keluarga. Terus sudah jadi kita lanjut nonton. Setelah cuaca ini kayaknya guntur hujan. Setelah listrik itu padam yang kedua kali, saya dengan Batio mulai saling bertatapan lah, saling mulai mengerti situasinya ini lagi tidak bagus. Berarti saling tatap lah. Iya. Sudah merasa memang. Sudah merasa. Belum habis filmnya, ini sudah hampir habis filmnya. Sekringnya jatuh lagi yang ketiga kali. Saya dengan Batia tuh baku tolak untuk keluar pintu. Sudah takut. Karena sempat saya pernah dengar cerita dari ayah itu, ayah juga dulu pernah diketuk-ketuk pintunya. Ayah? Iya, jadi ayah tuh pikirnya tuh kan nenek Aki sering itu jauh sebelum kejadian yang kita alami ya. Tapi diceritakan lah. Diceritakan, ayah ceritakan. Jadi nenek Aki tuh kan punya waktu masih kuat-kuatnya itu pada gabung dengan kayak grup keroncong. Sabar dulu, nenek Aki itu siapa? Karena kan tidak semua orang tahu kalau nenek Aki tuh bapak dari ibu. Berarti kakek lah ya. Ya kakek. Jadi kita panggilnya tuh nenek Aki sama nenek Puan. Iya, karena orang Toraja. Saya bilangnya kakek aja sudah biar mempermudah. Jadi kakek itu punya kebiasaan mungkin Jumat malam atau Sabtu malam tuh gabung dengan grup-grup keroncong ini dengan teman-temannya, orang-orang Jawa juga. Biasa pulangnya tuh malam. Malam itu ayah nonton sendiri juga. Dan pintu tuh kayak diketok-ketok. Ayah berapa kali keluar lihat intip jendela nggak ada orang. Sampai ayah tuh pikir mungkin nenek Aki mungkin habis pulang ini. Tapi pas dilihat keluar nggak ada orang. Masuk ke kamar lihat nenek Aki ada tidur. Kakek lagi tidur. Sudah langsung ayah masuk kamar mati TV. Lanjut. Jadi setelah mati yang kedua itu, yang ketiga, saya dengan Batia itu sempat baku tolak untuk keluar, nyalakan sekring. Ya sudah, akhirnya saya memberanikan diri karena saya laki-laki. Walaupun adek. Terus sudah saya panjat, jadi itu saya tidak pakai sapu lagi, saya panjat langsung, saya pakai jari. Panjat di teras lah pokoknya. Saya pakai jari. Kita nonton balik, kita baliknya setelah kasih nyala yang ketiga kali, kita balik, kita nonton lagi. Dan itu aman, sudah tidak turun-turun lagi sekringnya. Sampai habis? Sampai habis. Di situ kita kayak mulai positive thinking kembali lah. Sudah mulai istilahnya, sudah aman kayaknya. Dan itu jam itu saya masih ingat persis, itu sudah 12:30. 12:30 malam. Berarti kejadian tadi itu sekitar jam 12-an? Rentan waktunya mungkin sekitar jam 11 sampai jam 12. Dan itu sudah termasuk tengah malam. 12:30 tuh filmnya habis. Saya masih ingat persis jamnya. Saya dengan Batia ini mikir, kita tidur sudah terlalu telat. Besok pagi harus sekolah. Jadi saya bilang Batia, Mbak, kita ini sudah nyuci piringnya malam ini, biar besok kita tinggal nyapu, ngepel. Batia bilang, iya sudah ayo. Biar kita bisa bangun juga agak siang. Nggak bangun terlalu pagi gitu. Sudahlah, kita kumpul tuh piring-piring kotor, kita mulai mau nyuci nih. Dan malam itu saya yang nyuci, Mbak Tia cuma nungguin. Teman-temanin lah di dapur. Dan posisi tempat cuci piringnya kita tuh kayak jongkok, bukan yang berdiri. Di bawah lah? Iya, di bawah. Dan di belakangnya rumah kita itu hutan. Tapi bukan hutan yang besar. Itu kayak halaman tapi tidak pernah bukan tidak terurus, tapi kayak apa istilahnya, lahan kosong lah. Iya. Ada bekas-bekas kandang. Pokoknya cuman
ndak kita bangun, kayak lahan kosong gitu, Iya. kayak sudah mau jadi setengah hutan gitu. Nah, semulailah saya cuci piring. Di belakangnya tuh ada rumah nggak? Di belakangnya tuh mungkin jarak berapa meter baru ada rumah. Oh jauh lah ya. Nggak terlalu jauh juga, mungkin sekitar 10 meteran atau 15 meter Setelah halaman. setelah halaman itu. Hmm. Jadi jarak 15 sampai 10 itu ya memang hutan, nggak ada rumah. Hmm. Mulailah kita cuci piring nih. Pas cuci piring, tiba-tiba kok di dapur rame di belakang rumah. Dan notabene belakang itu kosong seharusnya. Kosong. Kita mikirnya tuh mungkin ada orang di belakang rumah yang lagi buat acara. Jadi kita masih inilah santai. Saya nyuci, Mbak Tia sambil. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol juga lah, sambil cerita. Loh kok suaranya makin rame. Kayak di pasar. Kayak ada acara keluarga tapi acara besar gitu. Jadi orang kayak masih rame gitu tengah malam. Sudah. Saya dengan Mbak Tia mulai rasa-rasa suasana mulai tegang. Kayak malam itu mulai tegang. Ada apa ini? Saya beranikan diri lah buka pintu. Cek, kosong ternyata tidak ada acara apa-apa. Dapur itu yang di belakang rumah itu kosong. Dan sepi langsung? Sepi. Yang tadinya rame kayak pasar langsung tiba-tiba sepi? Hening. Langsung hening. Ya saya dengan Mbak Tia memang sudah rasa takut. Mending kita ndak usah lanjut, maksudnya mau langsung tidur aja. Tapi ini setengah perjalanan piring ini. Nanggung. Jadi sudah saya lanjut lagi nyuci piring. Suara pasar itu dia muncul lagi tambah besar. Sampai tiba-tiba satu momen suara itu dia hening, tiba-tiba muncul suara baru. Suara perempuan. Sosok perempuan. Dan sosok itu dia kayak ketawa. Itu langsung suasana yang memang sudah tegang, dia jadi tambah tegang lagi. Ketawanya tambah ketakutan. Ketawanya itu tidak bisa digambarkan, Bang. Kayak gimana? Hampir mirip kayak yang biasa kita nonton di film. Kayak tapi kuntilanak. Iya, tapi dia lebih nyaring. Lebih nyaring baru lebih menusuk. Itu kayak... Kau sempat cek nggak? Saya sebenarnya tidak, malam itu kita tidak lihat orangnya, tidak lihat sosoknya sama sekali. Enggak, maksudnya sempat keluar lagi nggak? Enggak, saya enggak keluar lagi itu. Tapi dengar? Dengar. Jadi suara itu dia dari jauh, kayak kelihatan dari jauh, kedengaran dari jauh. Loh, makin lama suaranya makin besar. Baru posisi saya cuci piring itu kan dekat tembok yang terakhir. Tembok, istilahnya tembok langsung belakang sudah kosong lah. Itu tembok dapur loh. Suara itu jauh sampai kayak persis di samping tembok. Di samping sapu telinga. Kenapa saya bisa bilang samping telinga? Karena temboknya kita tuh atasnya atap itu tanpa ventilasi. Kalau sudah di dapur, masuk dapur tuh sudah tanpa los. Jadi kayak udara masuk lah. Tanpa ventilasi sama sekali itu. Ventilasi dengan apa nih? Plafon. Jadi itu kayak langsung seng. Suara itu tambah besar, Bang. Saya dengan Mbak Tia tuh cuman kode mata saja. Mbak Tia lari duluan, saya juga ikut lari. Piring itu langsung saya banting. Saya tidak pikir panjang lagi. Sudah kita tidur. Kita lanjut tidur. Besok paginya kita tidak mau cerita-cerita sama sekali. Kok tidak kasih tahu orang tua? Enggak. Itu selang 1 minggu atau 2 minggu lah. Baru kita cerita ke ibu. Cuman ibu itu orangnya kayak ya dia tahu tapi mungkin dia tidak mau bikin kita makin takut. Nah, mungkin kamu salah dengar. Iya. Kayak begitu sudah, Bang. Sekarang ini sebesar begini pernah nanya ke ibu? Justru tanpa saya tanya, saya tahu sendiri, Bang. Penyebabnya apa? Sosok itu siapa? Cuman tidak bisa diceritakan. Dan sosok itu sebenarnya baik atau dia sering saya lihat di rumah. Nah, itu yang saya bilang, jadi mulai
makin kesini baru saya yang paham sendiri, ternyata sosok yang malam itu tuh ini dia gitu. Adalah sedikit, Tapi tidak bisa diceritakan ya ya itu ya. itu privasi di keluarga, jadi sedikit-sedikit privat apa, sedikit-sedikit sangat rahasia, karena apa istilahnya, saya rasa tidak perlu diceritakan lah. Mungkin kalau yang bisa saya bilang, dia sering muncul di mimpi. Kalau langsung begitu pernah lihat? Langsung pernah juga. Posisinya? Waktu kecil. Tapi jadi tidak sadar. Jadi itu saya enggak ngeh, jadi nanti pas sudah besar, sudah ada baru kejadian itu baru gitu. dikait-kaitkan. Oh ternyata itu orang sosok yang sama. Kayak gitu bang. Padahal di belakang kan kebetulan teman-teman saya sudah pernah ke rumahnya Tama. Memang di belakang rumahnya itu luas. Jadi kalau kemungkinan untuk suara orang ini jauh ya. Jauh. Kalau untuk walaupun rame di tetangga, untuk kemungkinan nyampe suaranya. Dan malam itu saya beranikan diri buka pintu, saya lihat sendiri. Sepi, hening, langsung kosong. sepi. Hening. Dan itu pertama kalinya saya dengan Mbak Tia tuh. Jadi saya pikir malam itu cuma saya yang dengar. Yang suara perempuan. Ternyata Mbak Tia juga dengar. Jadi kalau mau bilang percaya tidak percaya, kita dengarnya berdua. Kita dengar, ini yang dengar 2 orang, bukan 1 orang. Dan suara itu memang kayak dekat. Ini saya cerita, saya ini sudah podcast kedua ya. Iya. Ini kita take yang kedua. Tapi saya masih merinding yang sama ini. Nggak bisa digambarkan suaranya bang. Karena itu sedihkah, senangkah, mungkin bisa digambarkan gimana suaranya? Kayak yang di film-film kan hawanya kayak takut. Oh, memang hawanya jelek ya, hawanya negatif ya. Kita dengarnya tuh kayak takut. Baru hawa beratnya tuh pas suara itu muncul sih. Beda dengan yang suara ramai tadi. Berarti pada saat suara itu muncul ada tekanan. Iya, ada tekanan, kayak hening, tiba-tiba baru langsung dia muncul pelan-pelan. Kayak dari jauh. Dan tiba-tiba dia suara kayak di samping saya gitu. Kayak saya merasakan tuh dia ada di samping, di dekat tembok. Sudah cuman terpele dengan tembok aja kita ini. Mungkin dia di balik tembok gitu mungkin. Terus itu kan kejadian horor yang di rumah di Bia. Mungkin selain itu mungkin pengalaman waktu pendidikan ya di SPN. Itu juga saya rasa sangat-sangat memorable sekali. Karena itu bikin saya jadi langsung takut pada saat itu sampai sekarang. Trauma? Mau bilang trauma tidak, tapi saya lebih menjaga saya punya ucapan lah. Ya. Karena kejadian itu juga. Menjaga ucapan? Ya istilahnya. Berarti kok ada tak salah bicara? Ya, ada tak salah bicara juga waktu itu. Jadi teman-teman, awal kejadiannya tuh kayak di kita punya tempat pendidikan ini SPN. Itu kan bentuk barak. Bumi kandungnya kita ini SPN Jayapura ini. Jadi teman-teman ketahui untuk tempat pendidikan kita itu dia per barak begitu, dia memanjang begitu. Ya, ada barak sampai 6. Iya, ada barak 6. Tapi yang kelihatan dari lapangan tuh cuma sampai 5. Yang di barak, satunya di bawah ya. Ya, yang satunya barak, yang ke-6 tuh di bawah sekali. Harus turun tangga lah. Tapi kalau kita masuk ke SPN itu yang kelihatan tuh barak 1, barak 2, barak 3, barak 4, barak 5. Tempatnya saya waktu itu di barak 4. Nah, jadi itu lagi booming-boomingnya pada saat itu tuh. Teman-teman saya tuh banyak yang cerita. Kayak mereka pernah diganggu.
Terus ada yang bilang katanya dia pernah lihat. Tapi pada saat itu saya dengarnya kayak biasa aja sih. Maksudnya kayak, ini mungkin karena satu cerita jadi satu lagi mau tambah-tambah lah. Kok anggap remeh lah. Ya, istilahnya pada saat itu saya kayak anggap remeh. Anggap remeh cerita itu. Secara gamblang mungkin saya bisa bilang saya tidak percaya. Ya sudah, jadi pas ada satu teman saya yang cerita, dia bilang dia kayak baru lihat. Jadi teman saya ini dia di barak 1. Dan teman-teman tahu kita tuh barak 1 dan barak 4 tuh jauh, lumayan jauh. Kan 1, 2, 3, baru 4 di Baru bawah 4. tuh. Dan kayak berundak ya. Iya, baru kita kayak mau main ke Jauh. barak 1 ya malas. Apalagi kalau kita habis Capek. kegiatan-kegiatan dari pagi sampai malam, mau main-main ke sana bukan enggak sempat. Jatuhnya kayak ngapain juga. Mending kita mungkin bersih-bersih baju kah atau apa. Tapi kau tahu barak 1 bentuknya bagaimana, ruangannya bagaimana? Pernah saya masuk, bukan masuk sih. Kayak mungkin lihat barak itu. Masuk. Barak 1 itu termasuk barak paling bersih. Dia kayak beda sendiri sih sebenarnya kalau barak 1 itu saya lihat. Beda dengan barak 2, barak 3 sampai barak 5. Pokoknya barak 1 itu kayak kelihatan bersih aja karena bagaimana ya? Kelihatan lebih rapi dibandingkan barak yang lain ya kalau mau bilang. Mungkin abang juga pernah tuh masuk. Iya. Ya, walaupun kalau saya sebentar aja tuh, hanya 3 bulan karena kan posisinya saya. Tapi betul tidak kalau abang lihat masuk dari barak ke barak, barak itu termasuk paling rapi, paling bersih tuh. Paling bersih memang. Saya masuknya itu hanya barak tikus. Saya masuknya hanya barak 1, 2, 4. 3 malah belum pernah saya masuk. Tapi abang tahu sendiri bedanya tuh kira-kira. Jauh, memang paling bersih. Lihat dari depan aja, dari halamannya. Paling bersih. Beda tuh. Iya, paling bersih. Terus halamannya paling rapi. Iya. Iya tuh. Jadi teman saya ini bilang dia lihat sosok perempuan. Dia cuma bilang gitu, tapi dia tidak gambarkan kayak gimana. Sosoknya tapi yang jelas seram lah. Yang jelas seram. Dia ceritakan di mana? Itu waktu kita di barisan pokoknya. Di barisan? Iya. Jadi kayak saya dengar dia punya cerita, saya langsung ini tuh. Tapi saya lupa kah teman itu siapa? Karena sudah lama tuh, saya lupa namanya. Lupa orangnya juga. Jadi, pokoknya posisinya pas di barisan dengar. Dengar ya. Jadi saya langsung dalam hati tuh jawab dia lah. Saya jawab dalam hati, ngomong kosong saja itu. Kayak istilahnya enggak percaya. Meremehkan. Nah sudah. Lewat selang beberapa hari lah. Siang ini siang bolong. Kita habis makan siang, kita lanjut jam pelajaran lah di kelas. Lanjut jam pelajaran di kelas lah. Pokoknya setelah makan siang itu. Setelah jam pelajaran itu selesai, kita istirahat. Ada sekitar berapa? 15 menit kalau enggak salah. 15 atau 30. 30 menit. Siang hari. Teman-teman saya itu semua pada keluar semua. Jadi mungkin kalau mau dihitung di kelas tuh cuma tinggal 2 atau 3 orang termasuk saya di situ. Dan pada saat itu saya ngantuk sekali. Jadi saya habiskan waktu istirahat itu bukan pergi untuk jajan, tapi saya rasa mending saya istirahat sedikit dulu di kelas. Jadi saya ambil posisi tidur di kursi. Tidur. Karena mungkin saking capeknya ya, langsung kayak sudah langsung tertidur gitu, langsung tertidur. Pas ditidur itu langsung tiba-tiba kayak saya masuk dalam dimensi. Dan dimensi itu tuh saya ingat persis itu kayak barak 1. Saya tiba-tiba tuh kayak masuk dalam malam tidur, buka mata langsung sudah ada di depan pintu barak 1 tuh bang. Di depan pintunya. Pokoknya persis. Itu kan lorong. Pokoknya di depan pintu barak 1 lah. Tapi kalau mau dibilang ingat atau tidak, itu saya tidak bisa gambarkan kalau pada saat itu tuh siang atau malam di dalam mimpi. Kayak enggak kelihatan lah, siang malamnya tuh enggak kelihatan. Cuman saya tahu persis itu saya ada di barak 1.
Jadi pas saya berdiri di situ, barak satu itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Jadi saya bisa melihat tuh langsung sampai tembus di kamar mandi. Jadi barak itu kan abang tahu posisinya. Iya. Tempat tidur, dia kayak Paling membentuk ujung kamar lorong, mandi. dan paling ujung tuh pasti kamar mandi. Tiba-tiba di ujung kamar mandi itu ada muncul sosok perempuan. Tapi masih dari jauh ini. Saya kayak mau bergerak, merinding lagi. Ini cerita guys, berapa kali bang? Sudah sering, tapi Jadi sosok itu dia mulai muncul dari jauh. Makin lama makin mendekat. Tapi kayak posisinya dia melayang. Dia kayak melayang gitu. Dan pada saat itu saya pengen bergerak, cuman tidak bisa. Saya kayak memang sudah terpaku sudah. Kok posisimu di situ sudah, kok tidak akan bisa bergerak lagi. langsung kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Persis depan pintu bang. Dan kalau saya ingat baik-baik, saya kan tidak tinggi-tinggi amat juga, tapi tidak pendek juga. Posisinya saya berdiri tuh melewati tempat tidur yang kedua, tingkat yang kedua itu. Berat itu hampir 2 meter ya? Iya. Jadi kalau mau bilang, mungkin kalau saya bisa simpulkan, pada saat itu saya juga posisi itu melayang. Bukan berdiri sentuh tanah, Iya. tapi kayak melayang. Karena saya ingat jelas itu kasur yang tingkat yang kedua itu, kepala saya masih lewat sedikit. Abang tahu tuh tingginya gimana? Iya. Itu kayak mau dapat pintu itu. Berarti nggak bisa noleh, nggak bisa bergerak, Nggak bisa bergerak. Jadi saya punya, bukan cuma tubuh, kepala, mata tuh semua ditujukan untuk satu titik, depan. Jadi saya posisi itu cuma terpaku begini. Leher, kepala ini dengan mata ini, itu pun juga tidak bisa bergerak sama sekali. Kayak memang kok sudah difokuskan untuk lihat satu titik ke depan. Dan titik itu adalah perempuan ini, sosok ini. Dia makin lama dari belakang barak tuh mulai mendekat pelan-pelan. Dia mulai mendekat. Mulai di pertengahan barak bang, itu baru saya mulai lihat dia sosok jelas. Dalam sapu hati saya bilang, wih, ini apa lagi? Baru seram sekali mukanya. Mukanya gimana? Jadi mulai pertengahan barak itu, mulai masuk di pertengahan, saya sudah mulai agak lihat dia jelas lah. Mulai kelihatan mukanya seperti apa. Berarti dari sana itu dia pelan ya? Maju pelan? Iya pelan. Kayak memang dia bilang, ini sudah. Istilahnya kayak, oh kamu yang tidak percaya saya. Saya ini. Pada saat itu saya pengen sekali lari. Tapi tidak tahu kenapa, kayak saya mau bangun tapi tidak bisa. Mau lari nih dari saya punya mimpi nih, tapi tidak bisa. Tapi sadar itu mimpi? Saya sadar itu mimpi bang, karena saya ingat, saya terakhir itu tidur di kelas. Saya ingat kok, saya masih ingat itu. Tapi kok ditarik ya ke sana? Iya, itu kan bilang kayak tiba-tiba langsung pindah dimensi. Perempuan itu makin dekat sampai saya betul-betul lihat mukanya itu jelas. Mukanya tuh hancur kayak tidak ada bentuk sama sekali. Rambutnya panjang, bajunya tuh bukan coklat sebenarnya, tapi kayak baju yang kotor karena tanah merah gitu, kotor sekali. Berarti baju putih? Iya, saking kotornya tuh sampai bajunya warna coklat. Itu kayak tanah merah, kayak kena tanah merah gitu. Tanah yang biasa kita kalau guling-guling, itu kayak gitu bang. Jadi makin lama dia makin mendekat, sampai persis kita punya muka tuh hampir bersentuhan. Berarti sampai dekat sekali? Saking jelasnya saya lihat dia punya muka tuh. Matanya ada? Matanya ada. Baru posisinya lihat face to face? Baku tatap mata bang. Dan pada saat itu tuh, saya sempat juga berdoa itu waktu itu.
Pokoknya terakhir setelah hampir dia sentuh saya punya muka, saya berdoa lah. Tapi kayak dalam hati. Iya. Bahkan berdoa pun tuh tidak nyampe, Bang. Jadi Kayak- tidak bisa sebut. Walaupun kita ini mau bilang dalam hati ya, tapi Keluh. tidak nyampe. Kayak lidah keluh lah. Video, gitu. nggak nyampe. Dan pada saat kita pemuka hampir bersentuhan, terus saya terbangun. Saya kaget, saya shock gitu, saya tidur tuh kayak baju ini, wih mandi keringat. Muka ini mandi penuh dengan keringat. Saya sempat shock tuh, langsung pas bangun. Saya bilang astaga, astaga. Saya sempat berdoa sedikit toh. Saya berdoa, saya tenangkan saya punya pikiran. Saya mulai mikir lagi. Kayaknya jangan nantang-nantang lagi sih. Agak sedikit, Padahal dalam hati. agak sedikit ini brutal sebenarnya. Padahal dalam hati saja. Dalam hati saja, tapi dia bisa dengar. Dan teman-teman perlu tahu, saya itu belum pernah Ketemu yang sosok yang begitu lah. sosok yang begitu. Itu yang paling jelas berarti. Itu yang paling jelas, walaupun dalam mimpi. Tapi kayak nyata. Dan saya yakin itu dia mungkin punya maksud. Saya itu memang ada. Dan saya tidak pernah tahu sosoknya tuh di Barak Satu itu seperti apa. Mungkin selama ini saya cuma dengar-dengar cerita. Tapi di siang itu langsung dia kasih tunjuk. Ini sudah saya ini. Mungkin kalau sambil saya cerita gini, teman-teman tidak akan bisa rasa dia punya Vibe-nya. tekanannya tuh bagaimana. Tapi itu memang saya dalam berapa hari ke depan itu setelah kejadian itu tuh saya kayak pangling langsung. Masih terus terngiang-ngiang. Iya, kayak enggak fokus langsung gitu. Pokoknya ada selama berapa hari. Sampai akhirnya saya mulai lupa dan mulai lupa. Kalau teman-temanmu yang lain itu mereka ketemunya sosoknya model bagaimana? Kau pernah kasih tahu nggak kalau sudah pernah ketemu itu ke? Setelah kejadian mimpi itu saya tidak pernah cerita siapa-siapa di pendidikan. Selama pendidikan ku silent memang. Saya silent, saya tidak pernah cerita ke siapapun. Cuman kalau ada teman yang cerita, saya kadang mencocokkan tuh. Oh iya, agak mirip dengan ciri-cirinya sama. Iya. Walaupun dia cuma lihat sekilas sih, kayak mungkin dia cuma lewat-lewat, tapi itu sama. Saya rasa itu sudah orangnya itu. Dan setelah kejadian itu orang bilang, lo mau lihat ini, lihat itu. Kok tidak lihat seperti yang saya lihat. Aduh. Tapi memang kalau mau dibilang abang, kalau di posisi saat itu tetap abang pasti akan shock, trauma. Tetap. Masalahnya face to face ini. Bang, dan itu posisinya sampai kita pemuka tuh hampir bersentuhan. Ini mimpi tapi kayak jelas sekali. Makanya saya bilang saya bisa ingat detail mukanya, dia punya ciri-ciri. Dan itu dia pada saat itu kita posisi tuh melayang sama-sama. Dia mulai mendekat sampai kita tuh benar-benar hampir bersentuhan ke muka. Cuman satu yang saya ingat, yang tidak terdeteksi dalam saya punya mimpi itu, dia punya bau. Ini saya belum pernah cerita ke abang tuh. Belum. Saya tidak cium baunya sama sekali. Walaupun posisinya dekat. Mungkin kan biasa orang bilang cium bau busuk atau bau apa gitu. Iya, wangi kah, amis. Yang tidak terdeteksi pada saat itu cuman bau. Tapi kalau dari dia punya fisiknya jelas. Tekanan takutnya, terus dia punya fisik, sosoknya sampai detailnya saya bisa ingat. Itu kelihatan semua, kecuali baunya yang tidak tercium sama sekali. Memang kalau Barak Satu itu punya tekanan yang berbeda kan? Iya, saya setelah kejadian itu saya sempat berapa kali lah mulai berkunjung lah ke Barak Satu. Saya mungkin pertama awalnya saya lihat kan Barak 2 ke Barak 5 itu dia bukan terkenal. Mungkin yang bikin dia sedikit agak lain tuh karena dia nuansanya itu agak gelap. Iya. Iya tidak bang? Warna keramik beda. Kalau yang sekarang kan sudah bagus.
Ini yang dulu, Iya. dulu. Ini kan setelah PON Baru sudah- barak satu tuh kan kayaknya dia putih sendiri. ya, dia Iya, punya tidak? keramik putih sendiri. Hmm. Makanya paling bersih memang. Paling bersih, tapi begitu setelah kejadian itu saya masuk, memang hawanya agak beda. Beda dengan saya punya barak yang lain. Dia kayak ada tekanan tersendiri lah. Iya. Jadi Barak satu itu. terlepas dari kau punya cerita, mungkin saya cerita sedikit saja. Saya ini kan pendidikan di Bali, datang ke sini. Nah, tempat saya ditampung itu di SPN dan di barak itu Istilahnya transit lah. transit. Bukan Sebelum- transit, sebelum- karena Sebelum ini- penempatan toh. iya, karena kan saya masih pelatihan. Oh iya betul Ya, pelatihan. dilatih Brimob dulu selama 3 bulan di sana. Saya kebetulan dapatnya barak itu, barak satu itu. Nah, ada satu cerita di hari pertama saya datang ke sana. Saya itu tidur di lantai lagi. Saya tidur Ini di barak yang sama ya? barak yang sama. Saya tidur itu di kasur yang bagian atas. Ini kan kasurnya susun tuh. Heeh. Saya tidur di kasur yang bagian atas. Jadi pada saat malam itu kebiasaan saya adalah pasti bangun kencing jam 3. Sudah kebiasaan dari dulu. Sudah kebiasaan dari dulu. Walaupun pindah tempat, Iya, pasti. terbawa. Pasti. Jam 3 itu saya bangun, nah kencing. Nah pada saat itu saya bangun, terus posisinya saya miring ke kiri. Nah saya mau miring ke kanan, jadi tangganya itu ada di sebelah kanan kasur. Nah saya mau turun, ada sosok perempuan di sana. Jadi posisinya dia duduk begini, pakai baju putih, Duduk sopan lagi. duduk sopan, pakai tangannya begini, pakai baju putih, celana jeans warna biru, Agak lain memang. celana jeans warna biru yang biru-biru cerah. Bajunya Duduk begini, putih. bajunya putih. Berkerah atau kaos? Baju kaos. Rambutnya agak warna pirang. Diikat kuncir kuda ke belakang. Face-nya tuh, dia punya face kalau abang bisa gambarkan, mungkin peranakan kah atau orang ini kah? Dia putih. Dia putih, mungkin gimana ya? Pokoknya putih bersih lah. Cuman rambutnya pirang, kuncir ke belakang. Jadi posisinya dia duduk begini, dia menghadap ke kasur saya. Jadi posisinya saya di atas. Berarti ini kasurnya abang, ini Iya. kasurnya ini. Jadi duduk di bawah sini, Iya, menghadap ke saya. menghadap ke atas. Posisinya saya di atas sana. Pada saat saya balik badan, Tangga-tangga tuh di belakang sini berarti toh. nah anggaplah ini toh. Ah. Kepalanya di sini, tangganya di sini, Ah. dianya di sini. Ah. Posisinya pas di depan tangga. Jadi pada saat saya bangun, saya kaget. Abang lihat dulu. Saya lihat, lah ini kan barak. Tidak mungkin perempuan mau masuk. Perempuan kan tidak boleh masuk. Jangankan ke barak, masuk SPN saja tidak boleh. Kecuali poluan. Dan posisinya, saat itu, kita kan tahu poluan bagaimana tuh. Pasti rambutnya pendek. Nah, saya tahu ini bukan poluan. Jadi posisinya pada saat itu dia lihat saya. Saya dalam hati kan tidak ada perasaan takut tuh, karena tidak ada tekanan-tekanan yang aneh. Kayak biasa aja. Biasa aja. Awalnya Ya biasa aja. Saya manggut. Nah, dia manggut Dia juga juga. manggut. Ya. Habis Senyum saya- bang. Senyum. Saya balik. Saya tengadah begini tuh. Sambil mikir. Ini kok ada perempuan. Ini kok ada perempuan masuk dalam barak jam segini, siapa yang ngajak perempuan masuk jam segini? Akhirnya penasaran, saya tulis lagi. Saya balik badan, saya geser badan lagi, saya lihat masih ada, dan dia masih lihat saya. Saya manggut lagi, dan dia manggut lagi. Kita saling manggut. Akhirnya pikiran saya, kalau saya lewat tangga, karena dia posisinya pas di depan tangga, kalau saya turun nanti kena. Karena kan dekat sekali toh lorongnya itu. Akhirnya saya loncatlah dari sebelah sana. Loncat Langsung turun loncat tanpa tangga. tanpa tangga. Nah, saya permisi ke dia.
misi. Nah, dia juga balas, tapi tidak dengan suara, dia manggut saja sambil lihat saya, perhatikan saya jalan. Saya ke kamar mandi, kebetulan kasur saya itu dekat dari kamar mandi, 1, 2, 3 dari kamar mandi. Oh, sudah Paling agak bagian belakang lah. paling belakang posisinya. Dan dia manggut lagi. Ya Pas sudah. balik dari kamar mandi nih. Belum. Oh, belum. Saya masih ke kamar mandi lah. Nah, di kamar mandi mikir lagi saya. Kok bisa gitu loh? Ada cewek. perempuan masuk ke sini, kan enggak boleh tuh. Betul, enggak boleh, enggak boleh. Setelah itu sudah saya balik ke kasur. Dari kamar mandi itu kan jelas tuh, kelihatan tuh. Dia masih di tempat yang sama, tapi beda posisinya, sudah pindah. Jadi dari posisi yang menghadap tangga, dia sudah pindah ke sana, menghadap ke kasur lain. Jadi yang awalnya dia duduk di sini lah ya, anggap sini, dia sudah pindah ke sini. Oh iya. Dia sudah pindah posisi. Istilahnya duduk di bagian kaki situ. Iya, di kaki teman saya. Dan teman saya ada tidur sampingnya dia. Di kakinya dia, di kaki teman saya itu dia tempatnya dia duduk. Di bawah kasur lah tuh. Dia masih lihat saya. Jadi dia kayak nunggu saya datang dari kamar mandi. Jadi posisinya saya lihat dari kamar mandi itu kan kita keluar dari toilet tuh. Kan posisinya pas di lorong itu tuh saya lihat Masih ada. kok masih ada. Dan posisinya pindah. Dari jauh itu dia sudah senyum ke saya. Baru saya jalan mulai dekat-dekat kasur yang kedua dari belakang. Itu saya manggut lagi. Dan dia manggut juga. Nah, sudah. Saya naiklah ke kasur saya sudah malas tahu lah. Mungkin siapakah teman, mungkin punya keluarga atau kakak tuh. Saya tidur. Positif. Miring ke kiri tidur saya. Tidur itu saya masih penasaran, masih tidak tenang saya. Itu siapa? Akhirnya saya miring ke kanan. Saat saya miring ke kanan itu, padahal dia posisinya duduk ke sana, hadap sana tuh. Harusnya tuh lurus hadap sana aja, tidak. Dia lihatnya ke saya. Dia lihatnya begini. Sambil senyum. Itu saya sudah, biar sudah. Saya langsung tidur sampai besok. Saya sudah malas tahu. Nah, besok paginya saya tanya ke teman-teman. Jadi yang pertama saya tanya itu teman yang di kasur tempatnya cewek itu duduk. Saya tanya ke dia langsung, kawan, lu tadi malam ngajak perempuan ke sini kah? Wah, perempuan apa? Mana boleh ngajak perempuan masuk dalam barak. Kita bisa dapat pukul dari pembina nanti. Betulan kawan, tadi malam ada perempuan duduk di kasurmu. Nah, di sebelah kakimu itu. Aku jangan bikin takut sudah kawan. Ini barak ini diangker sekali. Stop sudah bicara aneh-aneh. Saya bukan bicara aneh-aneh. Saya lihatnya jelas-jelas ini. Ini perempuan duduk di punya kasur. Dia pakai celana jeans, baju putih, baru rambutnya pirang. Stop sudah. Barak ini angker ini. Masih ingat temannya itu siapa? Abang teman. Lupa. Letingnya abang lupa. Leting saya kan penempatan dari Bali tuh. Temannya dari Papua. Iya, orang dari sini. Papua. Makanya dia tahu barak itu angker. Sudah, dia langsung jalan. Dia sudah takut mungkin tuh, karena dia tahu kayaknya barak itu memang. Tapi cuma hari itu saja. Hari itu saja. Jadi selama 3 bulan itu ada teman-temannya abang mungkin yang mungkin dapat. Enggak. Apa mungkin lihat. Enggak. Mendadak. Dan saya tidak pernah mungkin kayak kok dalam barisan ada temanmu cerita-cerita. Oh tidak, kalau saya tidak. Jadi saya hari pertama tiba di Jayapura, masuk barak 1 dan ketemu barang itu. Dan saya kan tidak lama di barak 1. Jadi hanya 2 bulan di barak 1. Setelah itu waktu itu ada poluan datang.
Jadi ikut pelatihan sama-sama dengan kita, poluan ditaruh di barak 1, kita pindah ke barak yang paling bawah, Barak 6. barak 6. Oh. Itu baraknya bersih juga. Berarti cuma dipakai 2 barak, Bang. Enggak, semua habis. Semua. Oh. Karena kita dari Bali kan Cuma dari yang dipindahkan barak 1 aja. ya, Barak 1 yang dipindahkan khusus ke barak untuk 6. poluan itu. Karena yang lain itu dipakai full semua, karena kan kita dari Jatim, Jabar, Jogja, Bali semua Oh iya. pindah ke sini toh 25 per masing-masing Polda waktu itu. 100 orang lah dari luar. Tambah lagi yang pendidikan di sini kan penuh jadinya. Iya, penuh, Bang. Jadi kita ini sebenarnya dapat cerita yang sama dan kemungkinan itu sosok yang sama kayaknya ya. Ya bisa Tapi jadi kita sosok nggak yang tahu sama, juga tuh. bisa jadi juga Beda. beda sosok mungkin. Cuman saya kebetulan ketemunya yang Bagus. Saya ketemu yang keras, yang brutal. Siapa sih Adi yang di Tropik bilang apa? Brutal. Ya, tapi itu sudah. Kadang kita mau bilang percaya tidak percaya, tapi terkadang ada. iya. Gimana ya? Ya banyak percaya tidak percaya. Banyak pengalamannya orang juga seperti. Iya. Bukan cuma kita. Ya, begitulah Bang. Iya. Malam jadi ya. Agak merinding juga. Tapi saya cerita ini sudah ulang-ulang loh, cuman saya masih dapat vibe-nya juga. Masih merinding kalau cerita momen-momen itu juga. Kalau yang di barak itu yang kalau saya juga yang mengalami itu kayaknya sama. Saya juga keringat dingin. Masalahnya saya yakin itu orang mau berani bagaimanapun. Tetap. Ini dari jauh. Kayak seolah-olah memang dia mau ngetes kita punya ini. Pelan, saya bilang abang, sampai kita mau ngucap dalam hati ini dalam mimpi aja itu nggak bisa. Ngucap Tuhan. Berat sekali. Berarti mau ucap dalam nama Yesus gitu mungkin. Iya, kamu bilang. Nonton Yesus tapi kayak setengah aja, tertahan. Dan kayaknya memang dia langsung pegang. Dan memang mungkin dia memang cuma batasi untuk sampai dekat itu saja mungkin. Kayaknya kalau saya rasa. Tapi setelah kejadian itu, sosok itu sampai saya selesai pendidikan tidak pernah muncul. Tidak pernah ganggu saya lagi. Mungkin sudah berkawan, sudah kenalan. dia cuma mau tunjukkan. Sudah. Nggak usah tes. Iya. Saya kasih 1 kali tes. Dan memang barak 1 paling terkenal. Iya. Tapi kalau sekarang saya lihat baraknya sudah ya bersih sekali. Sudah mungkin bagus. Saat ini ya, waktu itu awal mulanya dirombak total itu saat PON ya. Itu sudah dibagi kayak per sekat lagi. Iya, sudah bagus. Enggak satu tempat tidur semua jejer. Iya. Sudah ada AC. Sudah keren lah. Ya, sudah keren. Kalau zaman kita, memang vibe-nya beda. Baru kasur dia punya dipan, kasur tinggi, tempat kasur itu yang tingkat itu kan masih pakai kayu zaman kita. Iya, betul. Dan saya tuh sebenarnya sama kayak abang juga. Apa itu? Saya kan orangnya tukang ini juga, buang air kecil. Jadi saya yang awalnya mungkin pertama sebelum kejadian itu, nabrak aja, mau kencing ya sudah, bangun kencing sudah selesai, balik lagi tempat tidur. Setelah kejadian itu tuh kadang nih was-was juga Pak. Pikiran juga kalau tahan sampai pagi. Saya beranikan kencing, cuman kayak apa istilahnya, nole dulu, lihat baru jalan. Beda dengan yang pertama tuh cuman bangun tidur dari tempat tidur langsung jalan kamar mandi, kencing selesai langsung balik. Pasti ada dalam pikiran. Jangan sampai ada di samping saya tiba-tiba lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian lah ya cerita pengalaman horor kita. Ya, percaya tidak percaya, barang itu ada.
Ya, teman-teman mau bilang percaya juga Itu pilihan mungkin, aja. mungkin tidak pernah lihat, Mm-mm. tapi mau bilang tidak percaya juga ada yang mungkin pernah lihat. Iya. Tapi memang yang mengena sekali yang bukan di mimpi itu yang bilang suara tadi. Oh iya. Kentara sekali. Ya Itu pasti kayak dalam mencekam. pada saat kau cuci piring ini pasti diam sejenak tuh itu. Saksi hidupnya tuh masih ada Mbak Tia. Saya punya mbak. Tapi memang sih pengalaman-pengalaman itu bikin saya tidak bisa lupa. Cuman kalau yang di rumah yang bilang abang itu, dia berentet. Sampai akhirnya saya nemu dia punya apa namanya istilahnya benang merah lah. Oh ternyata tuh kayak gini karena begini. Jadi terus menerus ya selama Iya. dari kecil Dari kecil. dikasih tunjuk sedikit demi sedikit ya. Dan saya tidak sadar ternyata yang kita dengar suara itu suaranya dia. Jadi Berarti itu saya sadarnya tuh pas sudah besar lah, sudah sempat jadi polisi. kok sadarnya kalau itu suaranya dia menangis atau gimana? Sedih kah atau gimana? Jangan bilang nggak bisa kita apa istilahnya bilang dia sedih atau senang karena kayak takut sekali hawanya, seram. Memang kalau dibilang keberadaannya itu Woi, bawa hawa yang hawanya langsung beda. Ini merinding lagi kalau mau cerita dia, ternyata kenapa ya? Jadi kayak langsung deh redupkan tuh suara-suara yang rame-rame. Baru si yang karpet merah ini mulai muncul. Mereka tahu dia punya tuan lagi datang. berarti yang rame ini sepi langsung. Iya. Mungkin itu teman-temannya kamu. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk cerita horor malam hari ini. Nanti akan ada yang lebih dari teman-teman. Ada satu orang. Ya. Target kita ya. Ya, target kita ya. Narsumnya sudah pernah kita Cuman podcast. Ya, dia lebih ceritanya itu kemarin sempat cerita ke saya. Ceritanya memang saya yang tidak mengalami langsung. Saya merinding dengarnya. Sebenarnya di cerita podcastnya dia juga sudah termasuk sakral sih. Sakral. Dia sedikit horor tuh. Iya, cuman horornya itu membantu dia untuk bisa sampai ke tujuan. Teman-teman pasti penasaran. Iya. Nanti ya teman-teman ya. Tunggu. Mungkin dalam minggu ini usahakan. Minggu ini. Nanti kita akan take videonya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Oh, sabar lupa. Kalau mau ngopi jangan lupa aja Felisco. Iya. Saya rekomendasi. Memang kopinya beda. Banyak varian lah. Iya. Kita ini sudah minum kopi ini sebelum podcast tuh. Kita sebelum punya channel YouTube. Setiap kita mau kerja apapun pasti selalu ngopinya tuh ini. Selalu ngopi ini. Kalau dulu kita seringnya kopi pandan. Selalu kopi pandan. Cuman kita coba rasa ini baru. Pun saya tahu kan dari Brooklyn. Iya. Dia cerita, "Bang, ada kopi yang enak sekali, Bang, rekomendasi, Bang. Nanti Abang coba sudah atau kita beli sekarang sudah, Bang." Sudah kita beli, oh ternyata memang enak. Jadi sekian teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.